Kemerdekaan itu kan katanya dari bahasa Sanskerta. Itu dari kata Mahadhirka yang artinya itu bebas atau bebas dari belenggu. Tapi kan begini Mas Aldi ya, kemerdekaan ini kan kalau kita ngomong merdeka itu kan ada kata bebas. Bebas dengan merdeka ini kan beda tipis. Pengamatan. Tapi ini kan kalau kita bicara tentang bahwa kalau ada Islam itu pasti rahmatan lil alamin lah. Itu kan dalam takaran ide Ustadz. Terkadang dalam kehidupan nyata itu nggak mesti seperti itu gitu loh. Kadang ada juga yang walaupun Islam tapi ternyata dia nggak rahmat gitu loh. Bagaimana di Indonesia aja lah, kita kan beribadah sudah enak. Dan sudah tanpa paksaan dari agama lain atau orang lain dan sebagainya. Inilah makna kemerdekaan menurut Islam. Begitu juga orang non-muslim yang di Indonesia pun mereka pun tidak merasa ketakutan dengan agamanya dia. Walaupun dia minoritas misalnya, walaupun dia hidupnya di komunitas yang muslimnya banyak dan sebagainya. Nah, itulah makna daripada kemerdekaan. Kalau dibalik misalnya, kok misalnya ada kasus-kasus muslim atau non-muslim diintimidasi, lah itulah makna yang belum kemerdekaan. Maksudnya merdeka itu tanpa menyakiti orang juga, tanpa menjotosi orang. Ya, boleh kita berekspresi, tapi kan menjotosi orang kan juga tidak. Jadi merdekalah sesukamu, merdekalah sesenengmu. Tapi di sana ada orang lain yang juga pengen merdeka juga. Bahwa ada batasan-batasan itu bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk agar kebebasan kita itu tidak melanggar kebebasan orang lain juga gitu. Iya, itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan ini sudah sampai di episode yang ke-187. Seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Aldi, malam ini kita kedatangan tamu, guru kita yang tidak asing bagi kita, karena beliau juga sering ngisi di Radio Dais. Tapi ini baru pertama kali ke ngopi. Nah, beliau adalah Ustadz Muslihin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Nah Mas Aldi, kita sudah terawan Muslihin. Kira-kira malam ini kita membahas apa? Ini mungkin kayak outfit kita malam hari ini Mas Anis. Outfit kita apa ini? Merah putih ini. Oh merah putih dengan. Ya ini merah putih. Kalau saya ini merah, bawah batik. Tapi kan batik kan ada yang putih kan di jenengan. Putihnya di saya. Oh jenengan tadi ya. Iya. Nah ini tentang kemerdekaan Mas Anis. Kan tentang kemerdekaan. 17 Agustus kemarin kan kita sudah merayakan ya. Tentang kemerdekaan Indonesia. Nah kita akan belajar pada malam hari ini ya, diskusi tentang kemerdekaan, terutama kemerdekaan menurut Islam itu bagaimana? Karena kan kita ada pakarnya juga nih di sini. Kalau ini Mas Aldi, kalau tadi saya baca-baca, soal baca kan itu. Iya, di mana Mas? Itu kemerdekaan itu kan katanya dari bahasa Sanskerta. Itu dari kata Mahadhirka. Mahadhirka yang artinya itu bebas atau bebas dari belenggu. Oh, bebas dari belenggu. Nah, kemudian pakai di Indonesia menjadi merdeka. Tapi kan begini Mas Aldi ya, kemerdekaan ini kan kalau kita ngomong merdeka itu kan ada kata bebas. Bebas dengan merdeka ini kan beda tipis. Nah, kalau seperti gimana? Di bahasa Inggris itu kan hampir sama kan, liberty terus
liberal itu kan juga kebebasan, kemerdekaan itu. Nah, mungkin kebebasan yang seperti apa yang perlu kita pahami di sini juga kan. Kan kalau liberal kayak di dunia barat itu kan terlalu seperti tanpa batas juga kan Mas. Terlalu ekstrim bagi kita sebagai seorang muslim ya. Bagi orang timur lah. Kan gini Mas Aldi, kalau merdeka itu tadi ya ada liberal, ada macam-macam itulah, termasuk bebas. Nah, bebas ini kan Islam kan pasti ada aturannya. Ada batasan-batasannya. Nah, seperti apa batasannya? Apakah kita seperti orang barat tadi atau memang Islam punya aturannya? Monggo Ustaz Muslimin bisa menyampaikan tentang kemerdekaan menurut Islam. Iya. Langsung saja ini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du semuanya, Mas Aldi, Mas Anis yang saya hormati. Alhamdulillah. Langsung saja kita membahas kemerdekaan dalam Islam. Dalam Islam itu ada dua kata yang populer tentang kemerdekaan, arti daripada kemerdekaan. Yang pertama adalah istiqlal. Nah, makanya ada Masjid Istiqlal ya, yaitu sebagai simbol bahwa Indonesia itu merdeka. Dibangunlah Masjidil Istiqlal. Jadi Istiqlal artinya terpisah atau merdeka. Tapi yang paling terkenal, yang paling fokus adalah hurriyah atau kata hur, al-hurru. Dalam Al-Quran dikatakan batni muharraron fataqabbal minni. Ada kata-kata hurrun, yaitu merdeka. Makanya kalau dalam bahasa antara budak dan yang merdeka, nah dari bahasa kitabnya adalah hur, itu artinya orang yang merdeka. Beda sama budak. Nah, jadi kebalikan daripada budak. Orang yang hur, merdeka. Nah, dari sifatnya itu adalah menunjukkan hurriyah. Ya, kemerdekaan. Jadi hur merdeka, hurriyah kemerdekaan. Nah, dari segi Islamnya, dari segi Islam sebenarnya ini secara hakikatnya Islam datang itu untuk memerdekakan. Bukan kok hanya misalnya kita fokus membahas Indonesia saja, bukannya. Islam datang itu untuk memerdekakan. Nah, makanya kalau dalam segi bahasa Islam itu dari kata salima, dinus salam, agama keselamatan. Nah, keselamatan. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya dari beliau Nabi saja, coba kita ke beliau Nabi dulu ya. Itu kan apa toh yang diinginkan oleh Islam, yaitu adalah kemerdekaannya semua, ya bukan hanya umat Islam saja, semua manusia. Walaupun kita nanti akan membahas tentang kemerdekaan segi apa. Nah, kan kemerdekaan segi apa. Akan tetapi yang pertama adalah Islam datang itu untuk memerdekakan. Contoh di zaman beliau Nabi, sebelum beliau Nabi menjadi seorang Rasul, sampai beliau Nabi menjadi seorang Rasul, ya hidup di Makkah dan sebagainya. Itu contoh kita saja ada penindasan-penindasan. Beliau Nabi tidak bebas dengan akidahnya, dengan kepercayaannya, atau dengan yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Nah, memperjuangkan keyakinannya saja, ini ya namanya juga belum merdeka. Belum lagi di awal-awal beliau Nabi dakwah ya, terus secara diam-diam itu pun sampai 3 tahun. Ini kan berarti belum ada kemerdekaan. Terus belum lagi dakwah secara terang-terangan, sampai ditolak, dilempari batu dan sebagainya. Ini kan namanya juga belum merdeka. Ya, belum merdeka, ya, belum hurriyah, belum merdeka. Nah, sampai akhirnya muncullah istilah kemerdekaan dalam Islam, yaitu setelah beliau Nabi hijrah. Setelah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka disitulah bebas, yaitu orang Islam itu bagaimana mengekspresikan ibadahnya pastinya. Bagaimana tidak ada penindasan dan sebagainya. Yang mungkin orang non-Muslim itu boleh hidup di Madinah asalkan ada membayar jizyah dan sebagainya, ada kesepakatan. Nah, di sini akhirnya dari sinilah muncul negara Islam baru yang di situ adalah semuanya diayomi. Dulu kan belum bernama Madinah juga kan? Iya, belum bernama Madinah. Nah, kalau dilirik secara umumnya lagi, ada di zaman beliau Nabi itu adalah zaman-zaman penindasan. Karena apa? Ada Romawi yang sudah ribuan tahun berkuasa. Belum lagi di barat ada Persia, kerajaan Persia yang juga sudah lama. Terus ada kerajaan Hindia, ada kerajaan Yunani dan sebagainya. Memang di masa itu adalah masa di mana masa
kerajaan-kerajaan besar itu mencaplok, atau namanya kerajaan kalau sudah berkuasa itu yang kecil pun akan tertindas. Jadi penjajahan ya. Makanya Islam datang itu yaitu tadi untuk memerdekakan semuanya. Nah, jadi maksudnya memerdekakan semuanya itu gimana? Nah, makna dari memerdekakan adalah yang pertama. Yang pertama adalah menghindari perbudakan. Nah, menghindari perbudakan. Nah, memang dalam Islam ada istilah budak. Kalau sudah perang selesai menang, terus akan nanti yang masyarakatnya atau yang kalah akan dibawa. Akan tetapi Islam itu sangat menganjurkan memerdekakan budak. Dari kafaroh saja, kafaroh orang yang jima di siang hari Ramadan, kafarohnya memerdekakan budak. Orang yang kafarohnya memerdekakan budak. Ini kan menunjukkan memang Islam itu tidak menghendaki perbudakan. Islam itu menghendaki kemerdekaan. Nah, Islam itu menghendaki kemerdekaan. Itu yang pertama tentang bagaimana jangan sampai di muka bumi ini ada orang yang dibudakkan. Itu misinya Islam. Ustaz, istilah budak itu seperti apa? Karena kan kalau kita pahami budak itu sesuatu yang di situ diperbudak gitulah. Iya. Bedanya sama dengan pegawai misal. Iya. Itu kan ada hierarki juga kan di situ kan. Kalau antara ini belum nyambung ke yang tadi ya. Kita lari ke pertanyaan dulu, antara budak sama pegawai. Kalau perbedaannya apa? Kalau pegawai itu hitungan per jam. Kalau dalam fikih namanya ujroh, ajirun atau mustajirun, orang yang menyewa, orang yang mempekerjakan, nanti ada ajirun, ada ujrohnya. Ada upahnya gitu ada ya. Upahnya. Beda kalau budak ya selama hidup masih belum dimerdekakan ya nggak ada mikir dapat upah dan sebagainya. Jadi nggak dapat upah sama sekali dari yang punya. Nggak dapat upah dan sebagainya. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan, orang budak itu boleh dikumpuli sama tuannya. Nah ini kan ya memang di Islam ada, akan tetapi Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan. Tapi kalau sekarang apakah masih ada, Tad? Kalau sekarang, kalau dulu saya di Yaman itu tahun berapa itu sudah dihapuskan. Mungkin di Yaman masih ada, mungkin tapi sekarang sudah setahu saya di berbagai negara sudah tidak ada. Maka ini kan menjadi cita-citanya Islam, memerdekakan semua manusia. Itu yang pertama ya, makna memerdekakan, makna kemerdekaan dalam Islam. Yang pertama tanpa perbudakan. Yang kedua adalah makna kemerdekaan dalam Islam yaitu apa? Yaitu orang itu bebas beribadah dan memilih agamanya sendiri-sendiri. Bebas beribadah. Jadi los beribadah dan los memilih agamanya sendiri. Tanpa ada yang mengintimidasi, tanpa ada yang dan sebagainya. Lakum dinukum waliyadin. Nah itu, lakum dinukum waliyadin. Dalam Al-Quran juga ada surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tanpa ada paksaan dalam agama. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Memang ada perintah waqatiluhum, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, hingga tidak adanya fitnah. Maka ini para ulama mufassirin menafsiri apa toh makna daripada fitnah. Nah, dan lanjutan ayatnya wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan agama semuanya itu adalah untuk Allah. Nah, penafsiran yang paling jelas kalau secara zahir ayat itu berarti suruh memerangi sampai nggak ada fitnah. Nah, kalau secara dohirnya ayat akan menjadi orang yang ekstrim, perangi. Tapi ada penafsiran para mufassirin kontemporer, yaitu bagaimana perangilah mereka sampai semua orang itu bebas beribadah dengan keyakinannya masing-masing. Bebas memilih keyakinan sesuai keyakinannya masing-masing, tanpa dipaksakan masuk Islam, tanpa dipaksakan masuk Kristen dan sebagainya. Gini kan tadi ada beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kalau ada konsep begini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, itu satu. Yang kedua tadi tentang bagaimana ketika kita harus memerangi, nanti terus terjerumus kepada sifat yang menuju ke terorisme atau terorisme itu gimana?
Nah, kalau ayatnya yang dohir tadi akan, kalau ditafsiri secara dohir akan begitu. Makanya harus ditafsiri secara keadaan sekarang. Bagaimana? Di Indonesia aja lah. Kita kan beribadah sudah enak. Dan sudah tanpa paksaan dari agama lain atau orang lain dan sebagainya. Inilah makna kemerdekaan menurut Islam. Begitu juga orang non-muslim yang di Indonesia pun, mereka pun tidak merasa ketakutan dengan agamanya dia. Walaupun dia minoritas misalnya, walaupun dia hidupnya di komunitas yang muslimnya banyak dan sebagainya. Nah, itulah makna daripada kemerdekaan. Kalau dibalik misalnya, kok misalnya ada kasus-kasus muslim atau non-muslim diintimidasi, lah itulah makna yang belum kemerdekaan. Yang itu ada bom itu ya. Ada mungkin muslim diusir, yang mungkin ngungsi di Aceh, Rohingya dan sebagainya. Nah, itulah makna belum kemerdekaan. Berarti mereka belum merdeka. Nah, belum merdeka. Maka ayat yang waqatiluhum itulah masuknya di situ. Sampai apa? Sampai umat Islam itu bebas dengan ibadahnya. Ya bukan hanya umat Islam, umat lainnya semuanya. Karena itu akan sampai pada ayat yang tadi, tanpa ada paksaan dalam agama. Tanpa ada kalau dalam ayat yang lain dikatakan afala takunu ayatnya adalah intinya artinya mengatakan apakah afaang tatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah kamu wahai Muhammad akan memaksakan orang-orang sampai mereka masuk Islam? Tidak seperti itu, karena hidayah semuanya adalah dari Allah. Jadi dibantah langsung oleh Allah. Nabi Muhammad, apakah kamu wahai Muhammad akan memaksakan mereka orang-orang hingga mereka masuk Islam? Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah semua orang bebas dengan keyakinannya masing-masing, bebas dengan ibadahnya masing-masing. Tapi bukan berarti kita harus menghindari amar ma'ruf kan itu kan itulah ada ajaran untuk makna daripada kemerdekaan Islam. Nah, terus ini ya pertanyaan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kan bukan untuk non-muslim dan muslim, yaitu orang yang sudah muslim maka ada batasannya. Oh gitu. Nah, umirtu an uqatilan nasa hatta, yaitu kami diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka itu sudah masuk Islam dan terikat dengan keislamannya. Kalau sudah terikat dengan keislamannya, maka mereka sudah dengan Islam itu sendiri mereka akan bergantung, bukan dengan kita. Jadi misalnya mereka melanggar apa ya, nanti akan ada hadnya sendiri. Mereka mencuri dengan batasan lebih dari dengan batasan dari minimal akan dipotong tangan. Itu sudah Islam sendiri otomatis, tanpa kita memaksakan apa dan sebagainya. Berarti amar ma'ruf untuk Islam. Ya, amar ma'ruf khususnya adalah untuk Islam, yang mungkin kita mengingatkan yang bisa dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini adalah apa? Bagaimana mempertahankan umat Islam pun, khususnya umat Islamnya, kepada keislamannya. Ya, tambah baiklah. Ya, nah, itu keislamannya. Iya, itu kaitannya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau yang kaitannya dengan kemerdekaan, yaitu tadi bebas semua orang, bukan hanya Islam. Semua orang. Jadi Islam itu memang agamanya adalah ibaratnya ada kata muslim, muslimun, muslimin ya. Tapi secara kedamaian harus bisa dirasakan oleh semuanya. Makanya ada itu ya tadi ya. Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin. Kalau dilihat dari sejarah mungkin yang dulu ya Mas. Kalau ini kan persepsi perorangan ya. Selama negara itu di mayoritas muslim, itu mesti hampir semuanya akan aman. Tapi cuman nanti kalau sudah kebalik, akan ada tidak amannya, akan ada yang tertindas dan sebagainya. Itu secara sejarah. Tapi kan ini pengamatan pribadi. Dari dulu sampai sekarang, kalau sudah Islam maka yang lainnya akan diayomi. Tapi kalau ada sebagian kebalik, nah, akan ada pengusiran dan sebagainya. Seperti itu di beberapa negara itu iya, tapi itu pengamatan pribadi ya, karena ini nanti kalau orang non muslim mendengar ini kan juga kurang ini pengamatan tapi pribadi. Ini kan kalau kita bicara tentang bahwa kalau ada Islam itu pasti rahmatan lil alamin lah. Itu kan dalam takaran ide Ustaz. Terkadang dalam
kehidupan nyata itu nggak mesti seperti itu gitu loh. Kadang ada juga yang walaupun Islam tapi ternyata dia nggak rahmat gitu loh dengan agama lain misalnya gitu. Ini harus kita bedakan antara Islam dan Muslim. Ya, antara Islam dan orangnya. Nah, gitu loh. Kalau Islam itu memang sudah mengajarkan sedemikian. Bahkan perang saja itu sudah ada batasnya. Jangan membunuh perempuan, membunuh anak-anak, bahkan merusak pohon-pohon saja itu loh, tidak diperbolehkan. Itu dalam berperang. Dalam masalah hewan saja, menyembelih, itu Islam juga ada hadisnya, ada aturannya. Gamannya atau alatnya harus yang dan sebagainya. Itu memang Islam itu sudah mengajarkan rahmatil alamin. Maka jangan sampai ketika ada orang Muslim yang belum Islam secara sempurna terus dikatakan Islamnya yang kurang. Itu kan kita sering terjebak dengan pemikiran seperti itu juga. Jadi ada oknumnya. Ibarat kalau dalam peraturan di suatu sekolah atau suatu instansi sudah ada peraturan pakem. Terus ada yang melanggar. Ya jangan kok, memang peraturannya mesti akan menang peraturan. Sudah peraturannya ada. Iya, sudah ada ini. Adapun orang lain yang melanggar, nah itu jangan sampai merusak ininya. Seperti halnya Muslim sama Islam. Nah, seperti halnya Muslim. Kalau misalkan ada Muslim yang korupsi, berarti itu bukan Islamnya. Bukan Islamnya, akan tetapi Muslimnya yang kurang Islam. Nah, Muslimnya yang kurang Islam. Muslimnya yang kurang Islam. Iya, makanya kan kalau dalam hadis penafsirannya kan mangkana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah. Maksudnya adalah amal. Loh, bukannya dia sudah beriman wal yaumil akhir dan hari akhir, bukannya dia sudah percaya, tapi man kana yu'minu imanan kamilan, barang siapa yang beriman tidak beriman secara iman sempurna. Nah, berarti ada kata-kata sempurna. Kalau belum demikian, belum menghormati tetangga, belum menghormati tamu, lah itu bukan kok dia belum Islam, belum, tapi belum Islam secara sempurna. Kalau sudah sempurna, nah itulah. Jadi antara Islam sama Muslim harus beda. Kembali ke kemerdekaan, Ustaz, atau mungkin kebebasan ya. Itu kan Islam tadi sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan ya. Untuk saat ini ya, itu kadang kata kebebasan atau kemerdekaan itu jadi kayak gini. Jadi ada orang yang mungkin secara ilmu atau apa itu beda dengan orang lain, kan pasti beda-beda ya. Tapi di situ dia menyamaratakan. Artinya misal tukang becak ya boleh ngomong tentang agama misal kayak gitu. Terus tukang buah juga boleh gitu loh. Penyanyi dangdut juga boleh misal kayak gitu. Ada pengertian tentang kebebasan yang mungkin perlu diluruskan juga, Ustadz, tentang itu juga. Kalau yang zaman sekarang ya, kita kan ada juga aturan, yaitu aturan Islam. Kenapa kok ada Islam, itu ada syariat Islam? Karena manusia sendiri itu punya akal. Yang akal itu bebas berpikir dan membayangkan dari segala hal yang boleh dan yang tidak boleh, yang haram. Berimajinasi sesuai pokoknya antara yang boleh dan yang tidak boleh. Itu akal. Makanya adanya syariat Islam. Biar membatasi manusia. Kita hidup di jalan saja ada aturannya. Hidup di mana, apalagi hidup dengan berislam. Ya harus ada syariat Islamnya. Berarti kalau ada aturannya tidak bebas, Ustaz? Ya, makanya kita harus memahami ini syariat ini untuk membatasi kita atau untuk kemaslahatan kita. Kita harus memahami ya. Syariat Islam. Mungkin ini tentang merdeka Indonesia aja. Indonesia ketika merdeka itu kan dia kemudian nggak bebas. Maksudnya nggak bebas itu tetap ada aturan. Dia membangun sistem, membangun aturan dan lain sebagainya, dan dia terikat dengan aturan yang lebih luas. Gitu. Bukan kok itu untuk membatasi kemerdekaan seseorang, akan tetapi untuk membangun kemaslahatan kebersamaan. Begitu juga syariat Islam. Kita bukan kok terus dikekang sama syariat Islam, bukan. Tapi untuk kemaslahatan kita. Contoh misal nggak boleh makan ini, nggak boleh judi, nggak boleh. Itu bukan kok kita dibatasi agar ekspresinya kita tidak bebas. Akan tetapi hakikatnya itu adalah kemaslahatan untuk kita sendiri. Juga untuk bersama kan itu. Juga untuk bersama. Kalau aku malah gini, Ustaz, bahwa ada batasan-batasan itu bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk agar kebebasan kita itu tidak
melanggar kebebasan orang lain juga gitu. Iya, itu juga termasuknya. Jadi menata kemaslahatan. Nah, kata-kata maslahat kan untuk bersama ya, untuk semuanya. Kenapa kita harus sudah merdeka tapi kok ada aturan Indonesia? Ya bukan kok masalah kamu mau bebas berekspresi sesuai dirimu, akan tetapi di sana pun ada orang lain. Bagaimana agar hidup bermaslahat? Kalau begini misalkan nih di negara kita kan gitu kan. Aturan sudah ada, sistem sudah dibangun, tapi banyak oknum yang melanggar aturan itu, terutama malah itu pemangku kebijakan juga. Itu satu. Yang kedua, misalkan di kalangan bawah negara kita kan, terkadang juga apa-apa sulit. Itu kan malah justru oke, kita merdeka, tapi kan justru malah kembali terjajah dengan sistem yang ada. Itu gimana? Ya kalau sistem yang ada itu sebenarnya kan ya, maksudnya yang pertama begini Mas, ini kan yang tadi membahas antara pejabat dan rakyat ya. Maksudnya apa tadi yang pertama? Yang pejabat yang harusnya itu membangun sistem, membuat peraturan, tapi malah melanggar sendiri gitu. Yang pertama adalah itu. Kalau segi memenangkan antara ini dan itu, pastinya adalah karena kita sudah ada peraturan. Adapun ada orang yang melanggar, lah kayak seperti yang tadi kan, antum juga sudah membahas oknum. Iya, ya gitu. Jadi kita tidak membahas, mesti kalau ada apa-apa yang dibahas adalah sudah ada peraturannya. Adapun oknum, ya kita nggak mungkin membahas oknum per satu orang. Yang penting kan sudah aturan untuk kemaslahatan bersama. Adapun ada orang lain lah, ini adalah urusan yang lain. Oknum. Yang penting sudah ada batasan yang pertama. Mungkin karena bukan cuma sistem yang perlu diperbaiki sih Mas Anies, tapi juga diri masing-masing juga. Sumber daya manusianya ya. Bukan hanya kita sudah cukup Islam saja, tapi bagaimana kita menjadi Muslim sejati. Kalau saya mungkin ada satu hipotesis Mas Anies tentang tadi kenapa itu buat sendiri tapi terus dilanggar. Mungkin di negara kita itu ada semacam bukan mekanisme ya, kebiasaan lah. Kalau menempatkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Artinya, Mas. Artinya kayak gini. Misal kita menempatkan seseorang ya di bidang ekonomi, itu yang kita tempatkan di situ bukan pakar ekonomi, malah pakar IT. Ya mungkin seperti itu, atau di bidang IT ternyata yang ditempatkan bukan pakar IT juga, itu malah pakar agama gitu ya. Wah, ini malah ke arah saya. Karena misalnya seperti itu. Kan juga ada beberapa tongkrongan kan menyampaikan adanya aturan juga itu untuk dilanggar. Kan ada seperti itu kan. Ya guyonannya biasanya seperti itu kan. Tapi ya karena memang kita sudah merdeka, berarti kan harus dibangun juga, dan itu sudah dibangun. Kemudian ketika tadi ada banyak oknum yang melanggar, justru malah yang melanggar itu malah para pemangku kebijakannya kan. Intinya kalau secara Islam, kita hidup di Indonesia itu sudah merdeka. Merdekanya dari segi apa? Ya tanpa ada penindasan, yang pertama. Yang kedua, kita mau beribadah apapun bebas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa suku, ras atau apa, tanpa ada pergesekan, tanpa ada pertengkaran antar agama dan sebagainya. Itu secara kita bahas yang tadi, kemerdekaan Islam sudah tercapai di Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun belum paripurna. Ya. Karena ya hidup berproses. Nah, mungkin nanti kita juga akan membahas tentang nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan hanya Islam saja yang diutus untuk menjadi agama penyelamat, tapi semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu misinya adalah memerdekakan. Kok bisa? Contoh Nabi Musa, adanya siapa? Fir'aun. Itu bukan hanya perbudakan, tapi perhambaan. Ngaku Tuhan. Nah, arbaban min dunillah kalau dalam Al-Quran ya, mengambil Tuhan selain Allah. Ya, di situ misinya Nabi Musa adalah bukan hanya menyelamatkan dari perhambaan, akan tetapi memerdekakan manusianya. Bagaimana memerdekakan manusianya? Belum lagi kisah tentang Nabi Ibrahim. Belum lagi kisah tentang Ashabul Kahfi, terkenal dalam surat Al-Kahfi. Itu kan karena apa? Karena punya keyakinan dan belum bebas, akhirnya lari dan sebagainya. Akhirnya Allah menyelamatkannya dengan tidur sampai selama 300 tahun lebih. Nah, itu kan namanya juga belum kebebasan. Maka secara ditarik ulur dari awal, dari Nabi Adam, misinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana
agar manusia itu tanpa ada perbudakan, perhambaan, perintimidasian, perketakutan dan sebagainya. Itulah Islam. Maka ketika kita sudah di Indonesia sudah seperti ini, ya sudah alhamdulillah. Memang kemerdekaan pertama yang kita capai adalah bagaimana umat Islam itu beribadah dengan tenang tanpa ada yang lainnya. Dan kita sudah ini menarik tentang kemerdekaan, apalagi bicara tentang kisah nabi-nabi yang memang misinya adalah untuk memerdekakan itu. Nah, tapi kan ada pertanyaan juga, Tad. Kalau misinya untuk memerdekakan, berarti sebelumnya ada penjajahan yang luar biasa tadi. Nah, tapi kalau sebelum dijawab kita akan jeda yang melewat dulu. Pemirsa Imajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Muslihin dan Mas Aldi. Ustadz, tadi sebelum iklan ada pertanyaan tentang kalau nabi-nabi itu kebanyakan itu diutus untuk kemerdekaan, untuk memerdekakan, kan? Berarti kan sebelumnya itu ada kerusakan atau ada penjajahan atau ada perbudakan. Iya. Nah, kira-kira itu perbudakan seperti apa yang dulu dirasakan para nabi itu? Iya. Jadi kalau kita teliti mungkin satu-satu tentang para nabi ya, itu punya misi masing-masing. Punya misi masing-masing. Ada yang misinya itu adalah yaitu memperbaiki yang terlalu belok, terlalu bengkok. Contoh kayak Nabi Lut, kaumnya yang tidak normal, yang tidak normal. Jadi laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, ini kan secara moralnya manusia itu sudah terlalu belok. Maka diutuslah Nabi Lut. Ada yang mungkin kaumnya tertindas dengan manusia yang lain. Makanya kayak tadi Nabi Ibrahim. Contoh yang paling kita jelas adalah Nabi Musa. Kalau dalam Al-Quran digambarkan wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi diantaranya adalah apa? Yaitu menyembelih anak-anak yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum, dan tidak menghormati perempuan, entah dilecehkan, entah seperti halnya barang dagangan dan sebagainya. Anak laki-laki lahir langsung dikubur itu kan? Iya, gitu. Nah, itu kan Allah berfirman wa id najjainakum, kami selamatkan kalian. Nah, itu salah satu di antara misi untuk menyelamatkan dari itu. Nah, dari itu, dan itu jelas yang pertama adalah bukan hanya perbudakan tapi perhambaan. Jadi manusia selain Fir'aun dijadikan sebagai hamba. Bukan hanya budak ini loh. Jadikan sebagai hamba. Ini yang tidak boleh dalam Islam. Maka kenapa dalam Islam itu semuanya menyembah Allah? Agar tidak ada menghilangkan kasta, menghilangkan intimidasi, menghilangkan menyembah manusia atau memuja manusia. Coba misalnya, kalau kita hormat dengan orang kaya, sehormat-hormatnya, pasti pun akan tertindas. Betul. Maka gambaran yang pertama adalah bagaimana semuanya menyembah Allah. Yang di situ akhirnya manusia nggak ada yang merasa Tuhan, manusia yang nggak ada merasa yang lebih kaya, menguasai dan sebagainya, atau raja, apapun. Karena ukuran keislaman atau kemerdekaan seseorang adalah, keislamannya adalah apa? Inna akramakum indallahi, yang paling bertakwa. Jadi berlomba-lombanya ke situ. Yang paling dekat dengan Allah, disitulah orang yang
paling mulia, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Bukan kok yang paling suke atau menjilat orang atau menjadi asistennya Fir'aun misalnya atau apa, bukan. Nah, begitu juga contoh misalnya kayak Ashabul Kahfi tadi yang sudah saya singgung sedikit. Itu kan karena punya keyakinan, akhirnya ada 7 pemuda terus bersama anjingnya akhirnya lari dari raja di masa itu. Kenapa? Karena tidak bebas mengekspresikan keyakinannya. Sampai Allah menyelamatkannya dari apa? Ya membuatnya tidur sampai 300 berapa tahun. Sampai masa-masa di mana berubah, yaitu raja yang tidak menindas yang beda keyakinan. Berarti kalau misalkan sekarang ada kedzaliman, itu berarti belum merdeka? Ya, itu berarti memang tidak sesuai dengan misinya Islam. Nah, itulah ya. Karena kita terakhir adalah Islam ya, Nabi Muhammad. Maka ketika ada yang belum bebas, ada yang terintimidasi, ada yang apa, berarti belum mengaplikasikan Islam secara sempurna. Contoh misal karyawan dianggap budak misalnya ya, walaupun tergaji tapi misalnya sampai kerja sampai malam gajinya hanya sedikit misalnya. Ini adalah solusinya adalah apa? Kembali ke Islam. Menjadi muslim yang sejati. Biar apa? Tidak menindas orang, tidak menyakiti orang, tidak mencela orang, tidak ini dan sebagainya. Maka disitulah ketika kembali ke Islam secara sejati, disitulah sejatinya dia akan solusi daripada bagaimana agar tidak ada yang terjajah bahasanya. Berarti kembali ke Islamnya ya. Karena kan gini Ustaz, ini mungkin kita sudah tahu semua ya Mas Anis tentang tokoh-tokoh agama yang berpotensi eksploitatif juga dengan jamaahnya gitu loh Mas. Karena punya pengaruh gitu ya. Ya, karena punya pengaruh, punya semacam kekuasaan lah. Itu kemudian dia mengeksploitasi jamaahnya, atau bahkan ada juga yang kasus-kasus yang di beberapa pondok ya Mas Anis. Itu kan juga seperti itu. Nah, kita gimana seperti itu? Kan kita tokoh agama itu kan seseorang yang kita anut lah, kita ambil ilmunya. Sebagai representasi bahwa itu adalah warisan Nabi kan itu kan. Ya, tapi ada yang Nabi seperti itu gimana Ustaz? Jadi batasannya kembali seperti yang kita tadi ya, yaitu bahwa Islam dengan oknumnya. Itu jangan sampai digebyok ya. Jadi kalau ada muslim yang belum berislam secara sempurna, ya jangan dikaitkan dengan Islam. Karena walaupun Islam itu muslimnya taat atau alim. Ya, ukuran taat dan tidak kan hanya dia dengan Allah ya. Tidak mungkin bisa kita mengatakan orang yang mungkin bercadar lebih solehah dari yang tidak bercadar misal ya, atau orang yang bersorban lebih soleh daripada yang tidak bersorban misalnya ya. Atau mungkin karena apa? Secara keislaman itu kan dibentuk dari apa? Dari akhlaknya. Jadi Islam itu adalah merubah akhlak seseorang. Ketika muslim sejati, pastinya juga akhlaknya tidak mungkin akan mencela orang misalnya. Kan mesti larangan mencela sangat banyak. Larangan menyakiti orang, wala tatabaru, wala tanafaru wala yagtab, wala yadlim, tidak boleh mendolimi. Itu kalau diterapkan dalam kemusliman, ya itu akan yang dirubah adalah apa? Akhlaknya. Paling tidak ucapan dulu kan Islam sangat melarang misalnya ucapan ini, kalau tidak fal yakul khairon aw liyasmut misalnya, maka ucapkanlah yang baik atau kalau tidak ya diam saja. As-sukutu salama atau as-sukutu hikmah, diam adalah hikmah dan sebagainya. Itu kalau diterapkan oleh muslimnya ya nggak mungkin akan menyakiti orang. Nggak mungkin itu satu saja di situ. Maka ya kesolehan seseorang dilihat dari apa? Dari bagaimana dia mengaplikasikan keislaman. Bukan kok mungkin dari zahir dan tidaknya ya, atau penampilan ya, atau mungkin baju dan sebagainya. Berarti kemerdekaan seseorang itu bukan dinilai dari pakaiannya, harta bendanya. Ya, secara kemerdekaan kan sifat ya, sifat yang dari dalam. Jadi luar pun tidak bisa dinilai dari kalau
kata-kata merdeka khususnya dalam Islam, ya salah satu di antara hadis adalah bagaimana man bata aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'an nama khizat lahu dunya. Barang siapa bermalam atau tidur aminan dalam merasa aman fi sirbihi dalam tempatnya, mu'afan fi jasadihi sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi dia tidak memikirkan besok mau makan apa. Sudah ada stok lah untuk minimal untuk besok. Itu seakan-akan dia mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, jadi itu secara kemerdekaan hakiki adalah apa? Yang wis pokoknya loss ya. Seperti halnya kita ngopi gitu. Jadi wis bangun tidur enak ngopi. Nah, tanpa memikirkan sesuatu. Nah, itulah justru yang merdeka secara hakiki. Walaupun nggak punya apa-apa tadi. Walaupun ya punya apa-apa dan tidak punya apa-apa, kebahagiaan kan diukur dari diri masing-masing. Ya, jadi diukur dari diri masing-masing. Kadang orang kenapa tidak bahagia karena membandingkan dengan orang lain. Coba kalau tidak membandingkan dengan orang lain, itu dia akan bisa bahagia. Berarti kemerdekaan sejati itu hakikatnya ada pada diri kita sendiri. Ada pada diri seseorang. Jadi selama dia merasakan bahagia, tenang, aman, nyaman, itulah merdeka secara hakiki. Perorangan loh ya. Nah, adapun peraturan pernegara nanti akan beda lagi. Di jalan kan ya nggak mungkin kita yang penting bebas kan nggak. Di negara nggak mungkin. Tapi secara personal selama dia tenang, aman, nyaman, tidur enak, nyenyak, disitulah namanya kemerdekaan. Apalagi ditambah kalau dalam Islamnya yaitu beribadah dengan tenang, aman, nyaman. Ya itulah memang hakikat daripada kemerdekaan dalam Islam. Jadi ya itulah enaknya. Kalau misalkan dikaitkan dengan zaman sekarang, apalagi zaman di era digital kan, itu kan banyak sekali konten-konten yang berseliweran di HP kita, sehingga kita terkadang juga tidak bisa lepas dari gadget kita. Kalau Mas Adi kan menyampaikan itu kan setan gepeng itu kan yang selalu menjajah kita itu. Itu apakah juga bagian dari kita terganggu kemerdekaannya? Kalau secara di Indonesia itu kita sudah merasakan merdeka. Cuman kan pasti namanya orang merdeka atau orang apa itu pasti akan ada cobaannya. Ada cobaannya. Akan ada cobaannya. Namanya orang sudah berada di zona nyaman, ya pasti juga akan ada mengusik apa dan sebagainya. Nah, termasuk walaupun saya mengatakan solusinya adalah bagaimana bermuslim sejati. Kalau muslim sejati sudah akan yaitu tadi selamat dari mulutnya apa dan tapi cuman pasti juga akan ada cobaannya, juga akan godaannya. Tinggal kita lolos enggak? Tinggal kita lolos enggak. Terkadang kan ya sama kita kalau innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai seseorang maka akan menguji. Ya sama kita bermuslim pun mesti akan ada ujian. Sudah ibaratnya mulut kita sudah dikunci dengan kebaikan, ya mungkin di suatu ketika kebetulan teman kita wajahnya jengkel apa. Nah, itu kan namanya juga cobaan. Kalau kita lolos berarti tambah baik lagi gitu ya. Jadi di suatu zaman, suatu apa zona nyaman, zona apa pasti pun akan ada cobaannya. Jadi ya kita termasuk gadget apa tadi ya tergantung kita. Bahkan kita menggunakan gadget dengan kebaikan pun manfaatnya juga baik. Bahkan itu tambah pahala tadi ya. Tambah pahala. Hanya nge-share saja apa itu tambah pahala. Jadi semakin itu mandorotnya banyak, pun di situ pun semakin itu manfaatnya juga banyak. Mungkin kalau kayak kita sekarang juga ya Mas Anies, itu kan ngopi juga berusaha untuk bebas. Artinya kan di media sosial yang penuh dengan dinamikanya itu kita mencoba untuk mengekspresikan diri juga kan di situ, bahwa kita juga bisa mewarnai lah media sosial seperti itu. Ya, intinya berarti selama kita belum ada SOP dari kita berarti merdeka kan gitu loh. Kalau sudah ada SOP dari Arana berarti ya baru terbatasi. Dan terbatasinya kita bukan karena tidak merdekanya kita, mungkin karena ada kemaslahatan. Oh jangan bahas ini misal ya, atau jangan bahas
bos ini misalnya, ya itu kan berarti bukan kok kita tidak merdeka, cuman kan harus ada kemaslahatan yang lain. Nah gitu. Jadi sebenarnya ada hikmahnya juga. Jadi aturan itu ada hikmahnya tadi. Ada hikmahnya juga. Mungkin kebebasan kalau menurut saya itu kita bebas untuk mengatur diri kita. Maksudnya kita menata hati, menata emosi. Kita nggak terikat sama omongan orang lain juga, Mas Anis. Nah. Atau perilaku orang lain. Kan kadang ada yang omongan orang lain itu kemudian kita merasa jengkel kayak tadi kan. Sama ada yang ngerasani terus kita jengkel, itu kan berarti kita nggak bebas kan di situ. Kita masih terikat dengan sesuatu yang lain atau mungkin dijajah. Masa kita membiarkan diri kita marah atau apa itu karena orang lain, itu kan masih tidak bebas juga. Intinya kita juga bisa namanya merdeka, Mas. Merdeka mengekspresikan keahlian kita atau apapun dari kita, asalkan juga ada batasnya. Batasnya ya mungkin tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan bukan kok itu namanya terjajah, bukan, karena ya hidupnya kita bersama. Harus ada yang terjaga juga. Nah, bukan kok kita. Yang kedua, walaupun kita sendirian dalam Islam, tidak terus kita berekspresi terserah kita dalam ya tetap ada aturan syariat Islam. Nggak boleh minum pil misalnya, nggak boleh. Pil apa itu? Iya, pil apa, narkoba misalnya, atau minum minuman keras walaupun sendirian. Nah, kenapa? Ya bukan kok karena kita tidak bebas, ya karena semua ada maslahatnya, termasuk maslahatnya kembali kepada diri kita atau kembali kepada orang lain. Kadang gini ya, Mas Aldi ya, kan tadi kan Mas Aldi nyampaikan, kadang kita jengkel kepada orang lain atau pengen marah macam-macam karena ada hak kita yang tercerabut kan gitu. Tapi juga saya kadang mikir gini, Mas Aldi, apa jangan-jangan kita sendiri yang kalah terhadap diri kita masing-masing? Termasuknya mungkin bisa saja. Kan ada gini Mas, kata-kata gini juga, aku baca di itu, ketika manusia kalah dengan dirinya, maka dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Itu kan bagian dari, karena kita nggak bisa menguasai diri kita, sehingga kita tuh ya cari ekstensi, pengen dihargai macam-macam itu. Iya. Jadi kalau dalam hadis kan dikatakan Rasulullah bersabda, laisa syadidu bisura'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, mengangkat besi atau apa. Orang yang kuat adalah yang bisa menahan hawa nafsunya ketika marah. Ini berarti di antara penyebab yang akan ya orang namanya marah akan mengekspresikan terserah ya, namanya juga merdeka. Cuman kan akan ada hak-hak orang lain, perasaan orang lain yang harus terjagakan. Nah gitu loh. Maka kalau secara kata-kata bahasa, merdekalah sesuai merdekalah sesukamu. Asalkan di sana juga ada orang yang berhak untuk merdeka. Di sana juga ada orang yang berhak merdeka. Maksudnya merdeka itu tanpa menyakiti orang juga, tanpa menjotosi orang. Ya boleh kita berekspresi, tapi kan yang jotosi orang kan juga tidak. Jadi merdekalah sesukamu, merdekalah sesenengmu. Tapi di sana ada orang lain yang juga pengen merdeka juga. Jadi merdekalah sukamu sesuai ekspresi kita, tapi jangan sampai kita mengganggu kemerdekaan orang lain. Ya gitu juga sama. Mungkin kayak tadi di awal kan Ustadz bilang bahwa imajinasi apapun itu kan bebas. Kita dalam pikiran itu bebas, ide dan segala macam. Cuman kan ketika mengimplementasikan ide tersebut itu kan kita harus memperhatikan tadi batas-batas kita berada di mana ini. Kita hidup di Semarang mungkin ada aturan-aturan sendiri. Mungkin Mas Anis di Sayung ada aturannya sendiri. Nah itu kan yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau itu saya baca di kitab Maqasidus Syariah wa Falsafatuhu. Jadi tujuan syariat dan falsafatnya. Kenapa kok ada syariat Islam? Kenapa kok tidak akal saja, padahal manusia dibedakan dengan makhluk yang lain hanya dengan akal. Tangan ada, hewan punya tangan, kaki, bahkan punya mulut, makan juga, semuanya sama, kecuali hanya akal. Nah, maka manusia termuliakan dengan akal. Terus akhirnya kenapa kok tidak akal saja yang menentukan sikap dan sifatnya seseorang? Karena akal itu terlalu liar, terlalu bebas, terlalu apa? Karena setiap orang, setiap akalnya orang itu mendefinisikan kebenaran sesuai akalnya masing-masing. Maka Allah menurunkanlah syariat Islam. Menurunkanlah syariat Islam agar apa? Nah, ya inilah wahyunya Allah, bukan kok akalnya.
Jadi yang menentukan garis kebaikan apa? Ya kita kembali ke syariatnya Allah. Yang tujuannya adalah untuk kemaslahatannya kita. Tujuannya untuk adalah kemaslahatannya kita. Yang paling jelas lah kenapa Islam menentukan potong tangan dan sebagainya. Ya sebenarnya adalah untuk kemaslahatan, biar nggak ada yang ini, nggak ada yang berzina. Itu kembali ke manusia semuanya. Tapi kok di kita nggak ada potong tangan, Ustaz? Ya, itu contoh saja ya. Diganti dengan penjara dan sebagainya itu kan kemaslahatannya kepada kita semua gitu. Bukan kok Gusti Allah minta dimaslahati, bukan. Tapi Allah kan mengutus manusia menghidupkan bumi adalah untuk memakmurkan bumi, memperbaiki bumi. Nah, jadi kenapa ada syariat Islam ada? Ya biar orang sesuai dengan syariat Islam itu memperbaiki bumi, bukan menjadi orang yang perusak. Kan tadi menarik ya tentang bagaimana kita akal itu kan bebas mengekspresikan, bahkan liar kan. Iya. Kan juga di Quran ada kata-kata afala taqilun, afala tatafakkarun. Tapi kan tadi harus terbatas dengan syariat yang Allah berikan kepada kita itu gimana? Jadi itu bukan bahasanya terbatas karena itu adalah untuk kembali ke kemaslahatan kita. Kemaslahatan kenapa dilarang minum? Ya kembalinya manfaatnya untuk kita. Kenapa dilarang ini? Judi kembalinya manfaatnya untuk kita. Jadi Allah juga walaupun memberikan akal manusia, akan tetapi Allah juga menunjukkan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih maslahat. Jadi yang kedua kan bukan kok kita ukuran kebenaran itu dengan akal kita, tapi ya tetap harus kembali kepada Allah. Gitu. Walaupun kita diberi kebebasan berekspresi dengan akal kita, memikirkan, membayangkan apa, tapi kembali kepada Allah. Walaupun kan ada hadis ya Ustadz yang bahwa dunia itu kan permainan dan sedang gurau. Itu walaupun dalam permainan itu kan ada rule of the game juga kan Mas Anis itu. Jadi kita permainan juga nggak bisa bebas. Itu yang main-main. Apalagi hidup kita yang kadang serius, kadang main-main itu kan juga perlu aturan-aturan seperti itu juga dari tadi syariat Islam gitu kan. Jadi ya sebebas-bebasnya kita hidup di mana di jalan pun tetap akan ada hak orang lain atau aturan yang kita harus sepakati. Apalagi kita menjadi orang manusia ya atau khususnya menjadi muslim. Ya ada syariat Islam. Bukan kok tujuannya untuk siapa yang paling beruntung. Ya kan sebenarnya yang paling beruntung kita juga sendiri. Kenapa Islam melarang ini? Nah, sebenarnya ada hikmahnya semua. Kembali ke diri kita sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Cuman yang tidak ada batasan ya kita beribadah kepada Allah. Ya silahkan perbanyak beribadah. Nah, ini kembali kepada hakikat daripada kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita adalah bagaimana beribadah kepada Allah dengan tenang. Itu kan cita-cita yang paling mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia untuk beribadah. Kalau itu sudah bisa kita lakukan dengan aman nyaman, nah itulah hakikat daripada kemerdekaan secara Islam yang tadi. Kalau gini kembali ke tema sekali merdeka tetap merdeka. Kan sekali merdeka kita sudah merdeka. Bagaimana biar kita tetap merdeka? Ya, memang tadi ya, semua zona nyaman, semua zona aman akan ada tantangannya. Nah, walaupun sudah kita misalnya ya sudah kayaknya sudah amannya, tetap akan ada godaannya. Tujuannya bukan apa? Bukan untuk mengetahui kualitas kita, seberapa kualitas kita. Ibarat kita sudah berislam, sudah tapi kok dikasih cobaan Gusti Allah, dikasih kadang sakit ya itu adalah seberapa sabarmu atau seberapa Islammu, seberapa kembalimu kepada Allah. Nah, biar kalau sudah melewati itu semua akan semakin mantap. Ya kita kan sudah merdeka atau ya pasti juga akan ada cobaannya. Cobaan yang paling diramal oleh beliau Nabi adalah bukan kok akan tetapi umat manusia nanti yang paling berat adalah menghadapi dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, itulah yang akan menjadi terjajah lagi. Orang yang pengen lebih kaya, pengen jabatannya ini tanpa pengen ganti misalnya atau tanpa nah itulah yang akan merusak tatanan dunia atau yang akan menjadi terjajah ulang. Ya bisa aja mungkin orang luar negeri masuk karena potensi yang ini tadi, sini pengen jabatan, akhir kasih jabatan.
Nah, akhirnya bawahannya nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini pengen harta, kasihlah harta. Akhirnya apa namanya? Lah kalau misinya Rasulullah pun sudah pernah ditawari harta, ditawari perempuan, ditawari jabatan di masa Rasulullah pas dakwah di Mekah. Apa cita-cita Rasulullah? Ya menjadikan bagaimana Islam menyebar, agama keselamatan, agama perdamaian. Nah itu. Tapi kalau misalnya tergoda kan selesai. Nah, begitu juga manusia, khususnya kita ya. Mungkin yang merdeka itu sudah merdeka, cuman mempertahankan kemerdekaan dari ya sesuatu itu juga agak sulit, sulit. Nah, ya solusi diantaranya adalah bagaimana kita ya kembali kepada Islam. Maksudnya Islam tanpa cinta dunia, Islam tanpa cinta jabatan, Islam tanpa, nah itu dikembalikan aja. Bukan kok kita harus berislam secara sempurna, yang itu akan menjadi makna negatif ya. Orang yang Islam, yang negara nggak boleh, bukan itu maksudnya. Ajaran Islam kita kembali. Yang nggak cinta jabatan, nggak cinta dunia, nggak cinta ini. Pokoknya yang cinta, paling cinta, pokoknya cinta selain Gusti Allah itu adalah akan menjadikan bahaya. Intinya seperti itulah. Dan kita terjejak ulangan gitu ya. Iya. Nah, terakhir tentang kemerdekaan. Kan ini masih di dunia, kan begitu. Nanti setelah kita hidup di dunia, nanti ada kehidupan lain. Di alam kubur, di alam mahsyar, sampai kita nanti di surga. Di surga itu kita merdeka nggak ada? Kalau di surga secara hadis-hadis kan ya kita sudah merdeka total ya. Berarti tanpa mau minum khamr, mau bidadari disiapkan dan sebagainya ya. Itu sudah tanpa aturan ya, tapi kan ya nanti itu kan itu ya. Nanti kalau memang kita masuk surga. Ya, insya Allah. Maksudnya kalau membahas tentang kemerdekaan di surga, ya secara dalam Al-Quran diterangkan kenikmatan surga, apa enak surga, itu ya merdeka semua mas. Cuman ya pasti ada batasannya. Kalau di surga, ada batasannya. Di surga yaitu nggak boleh ngerokok. Lah itu repot kan? Soalnya nggak ada api nih. Pengen api kan lebih ngerokok dulu mas. Jadi sampai ngerokok tuh mas. Untung saya bukan perokok ya. Mas Anies ini yang ngerokok, jangan ngerokok. Jadi Mas Anies ini kalau ngerokok kan jangan mampir nanti dulu kan izin keluar boleh toh. Oh iya. Nah itu jadi ya nggak tahu ya nanti boleh ngerokok atau tidak itu ya. Ya mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke akhirat dulu kan Mas Anies untuk menikmati kemerdekaan. Nah, jadi dibilang Ustadz kan kita bisa menikmati kemerdekaan itu bahkan di dunia dengan kalau dalam tasawuf itu berarti jiwanya yang merdeka. Iya. Jadi bebas dari belenggu-belenggu yang ada kita di sini. Hidupnya bahagia. Tadi ya sudah saya terangkan hadisnya juga, orang yang malamnya aman nyaman, paginya tenang, tanpa mikir besok makan apa, itu sudah seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Itulah merdeka secara hakiki. Yang kedua, secara Islam merdekanya adalah apa? Orang beribadah dengan nyaman. Ya di Indonesia lah ya, nggak usah jauh-jauh. Kita ya di mayoritas Muslim Indonesia maulid dan majlis juga majelis tanpa ada larangan, tanpa ada itu sesuai dengan budaya dan adatnya Indonesia ya. Walaupun di negara lain bisa saja majlisan akan dilarang. Nah, walaupun di mana ya, tapi sesuai dengan Muslimnya Indonesia sedemikian mau menambahkan keimanan dengan apa bisa semua, itulah hakikatnya daripada merdeka. Jadi ya sudah, itu kita syukuri kemerdekaan itu sudah sesuai Islam ya kita bersyukur. Yang kedua, jangan sampai kita terjajah lagi dengan apa tadi? Dengan mengaplikasikan syariat-syariat Islam. Jangan sampai terlalu cinta dunia, terlalu cinta jabatan, terlalu cinta apa, dan sebagainya. Yang ketiga tadi, antara orang miskin dan orang kaya, itu bukan kok yang satunya sakar PDW atau yang satunya bukan. Cuman ekspresi daripada kemerdekaan, kebahagiaan itu semua akan merasakan. Yang miskin nggak mikir harta pun dia kan nyaman dan aman dengan dirinya, itu pun merdeka. Itu merdeka. Itu pun merdeka. Bukan kok yang merdeka adalah yang punya uang banyak, bukan juga.
Bahkan yang punya uang banyak pun akan dengan peraturan, dengan on time, dengan apa dan sebagainya. Jadi inti dari kemerdekaan dalam Islam kita sudah mencapainya. Nah, intinya adalah bagaimana menjaganya agar kita tetap merdeka, tetap aman dan nyaman dalam beribadah, tetap merasakan ketenangan. Nah, disitulah ya daripada kemerdekaan daripada versi Islam. Oke, ini menarik tapi karena sudah dikode sama kru untuk waktu sudah habis, mungkin ada intisari atau closing statement tentang makna kemerdekaan yang hakiki, monggo Ustaz. Iya, jadi tadi sudah saya katakan ya, makna kemerdekaan secara hakiki versi Islam. Nah, versi Islam adalah tadi tanpa ada paksaan dalam kita beribadah. La ikraha fiddin, afa anta tukrihun nasa hatta takunu mu'minin. Tanpa ada paksaan dalam kita beribadah, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa ada arbaban min dunillah, tanpa ada yang merasa dianggap seorang Tuhan atau apa di dunia kita. Jadi tidak ada penghambaan, tidak ada perbudakan. Nah, ini juga kemerdekaan versi Islam. Yang ketiga ya tadi seperti halnya yang saya katakan tadi, kita hidup tenang, man bata aminan fi sirbihi, barang siapa yang bermalamnya itu merasa aman, merasa nyaman, mu'afan fi jasadi, sehat walafiat jasadnya, ingdahu qutuyami, dia sudah punya bekal untuk besoknya tanpa memikirkan itu semua, maka faka'an nama khizat lautunya, dia seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, disitulah ya kemerdekaan secara masya Allah, secara amin itu semua. Nah, belum lagi tambah kemerdekaan kita bebas beribadah dan sebagainya. Ya semoga kita semua merasakan merdeka, khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya beribadah, dan juga merdeka secara manusia, kita tanpa penindasan, tanpa apa, dan semoga Indonesia pastinya adalah merdeka selamanya, tanpa ada penjajahan dan dijauhkan dari segala intimidasi dan sebagainya. Semoga kita semua istiqomah terus dalam kemerdekaan Indonesia. Amin. Matur suwun Ustaz, sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, ada ya, mungkin kalau tentang kemerdekaan itu kita mungkin jangan hanya berada di zona nyaman. Kita cuman ya mikirnya nyaman, kita harus memikirkan sesuatu yang punya kemungkinan membuat kita tidak nyaman lagi gitu loh. Membuat kita tidak merdeka. Kan banyak yang dulunya merdeka terus terjajah lagi. Nah, mungkin kita harus merawat itu juga, Mas Anis. Oke, ini saya juga harus punya ini nih. Oke, kalau saya pribadi, kita harus punya prinsip sekali merdeka tetap merdeka. Nah, terima kasih para pemirsa, penonton Majid TV, pendengar Radio Dais dan semuanya. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.